nggak apa yang dimaksud dengan komunikasi krisis dalam hubungan komunitas? Nah, jadi komunikasi krisis dalam hubungan komunitas ini adalah peran penting yang dijalankan oleh praktisi humas ketika terjadi peristiwa besar atau bencana yang dapat mempengaruhi organisasi dan komunitasnya. Nah, komunikasi krisis ini itu meliputi tindakan-tindakan strategis untuk menginformasikan dan menenangkan publik melalui media, pelanggan, investor, dan komunitas agar tetap percaya dan memahami situasi yang sedang terjadi. Nah, jenis krisis ini bisa berupa kebangkrutan, kegagalan produk, atau kesalahan manajemen. Mengapa sih kegiatan ini penting? Nah, jadi kegiatan ini itu penting karena mampu yang pertama itu menjaga kepercayaan publik. Nah, masyarakat ini kan mudah terpengaruh oleh informasi negatif. Nah, komunikasi krisis ini membantu menyampaikan informasi yang benar dan meredam kepanikan masyarakat. Yang kedua itu ada melindungi citra dan reputasi organisasi. Dengan komunikasi yang tepat, transparan, dan strategis, organisasi ini bisa menunjukkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap situasi. Lalu yang terakhir itu ada membangun kembali hubungan yang rusak. Nah, komunikasi yang krisis yang baik memungkinkan organisasi untuk memulihkan reputasi pasca krisis melalui keterbukaan dan pendekatan manusiawi kepada komunitas. Peran public relation sangat penting dalam komunikasi krisis suatu organisasi atau perusahaan. PR berfungsi sebagai mediator, kreator, konseptor, dan komunikator yang efektif dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membangun citra positif, itikat baik, saling pengertian, kepercayaan, penghargaan, dan toleransi. Beberapa strategi penyampaian komunikasi krisis oleh public relation meliputi yang pertama, ada press conference. Press conference ini merupakan perusahaan mengundang media untuk menjelaskan kronologi krisis, fakta, dan klarifikasi informasi yang salah melalui perwakilan atau spokesperson. Yang kedua ada press release. Press release ini merupakan pernyataan tertulis yang memuat penanganan krisis, kronologi, permohonan maaf, atau langkah solutif yang disebarkan melalui media massa, website, atau sosial media perusahaan. Yang ketiga ada feeding information yang merupakan memberikan informasi akurat kepada pembuat opini publik untuk menetralisir persepsi negatif dan menjelaskan penyebab krisis. Yang keempat, ada Crisis Management Center, membentuk pusat penanggulangan krisis seperti layanan telepon gratis atau posko di lokasi kejadian untuk memudahkan akses informasi publik. Dengan pendekatan ini, PR dapat mengelola krisis secara efektif sambil mempertahankan reputasi perusahaan. Selanjutnya ada strategi komunikasi krisis PR. Dalam manajemen krisis berorientasi keselamatan publik, terdapat strategi berikut. Yang pertama, membentuk tim krisis terpadu dengan koordinasi kuat dan pembagian tugas jelas. Yang kedua, ada minimalkan kepanikan publik dengan mengumpulkan fakta terverifikasi dan menyiapkan pernyataan resmi. Yang ketiga, ada cegah spekulasi dengan memberikan 3 informasi inti ke media. Yang pertama ada kronologi kejadian, yang kedua ada tindakan penanganan, yang ketiga ada ekspresi empati seperti permohonan maaf atau bela sungkawa. Yang keempat ada lakukan konferensi pers berkala untuk update informasi dan counter berita negatif, termasuk menyampaikan kabar buruk tanpa memperburuk reputasi. Yang kelima, hindari respon tergesa-gesa terhadap tekanan media. Gunakan holding statement jika fakta belum jelas. Yang keenam, terapkan one gate communication dengan spokesperson kredibel dan tim pendukung. Yang ketujuh, tunjukkan empati kepada korban atau publik terdampak bahkan jika krisis bukan kesalahan organisasi. Dalam proses membuat program hubungan komunitas, banyak sekali pelajaran penting yang dapat dipelajari, terutama tentang menciptakan hubungan dan juga kepercayaan antara organisasi dan juga masyarakat. Memahami secara menyeluruh karakteristik komunitas termasuk norma budaya, keadaan sosial ekonomi, dan juga masalah lokal yang berkembang. Organisasi juga belajar bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting saat menyusun. Komunitas harus dilibatkan dalam semua proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi program selain hanya menerima manfaatnya saja.
Hal ini meningkatkan keberlanjutan program dan juga meningkatkan rasa kepemilikan terhadap program tersebut. Selain itu, proses ini juga menunjukkan bahwa komunikasi yang kontekstual dan juga relevan sangat penting untuk keberhasilan program. Melalui program ini, organisasi juga menyadari bahwa kerjasama lintas pihak dengan lembaga lokal, tokoh masyarakat, dan juga kelompok warga akan lebih baik daripada pendekatan sepihak. Program hubungan komunitas harus terus diperbarui karena komunikasi juga selalu berubah dan juga komunitas selalu berkembang. Evaluasi yang dilakukan juga harus mengukur dampak sosial terhadap kesejahteraan dan juga kesadaran masyarakat. Mengembangkan nilai etika dan juga tanggung jawab sosial juga penting. Ini mengajarkan organisasi bahwa membangun hubungan dengan komunitas adalah bagian dari komitmen jangka panjang untuk membangun sosial yang berkelanjutan. Salah satu contoh kasus dari komunikasi krisis dalam hubungan komunitas adalah komunitas perempuan, yang dimana komunikasi krisis dalam komunitas perempuan ini merupakan hal yang sangat krusial, terutama dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender. Kekerasan ini tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik, tapi juga psikologis, seksual, dan juga ekonomi. Sayangnya banyak sekali perempuan memilih diam karena takut, malu, atau nggak tahu nih harus melapor kemana. Dalam situasi krisis, komunikasi tidak cukup hanya menyampaikan informasi, ia harus mampu membangun rasa aman, kepercayaan, dan membuka ruang bagi korban untuk didengar tanpa dihakimi. Pendekatan yang digunakan harus sensitif, inklusif, dan juga disesuaikan dengan konteks budaya komunitas. Upaya seperti penyediaan layanan pengaduan yang aman, lalu ada kampanye edukasi, serta pelibatan tokoh masyarakat menjadi salah satu bagian penting dari strategi komunikasi krisis. Tujuannya adalah untuk mendorong kesadaran bahwa kekerasan ini bukan hanya masalah pribadi, melainkan persoalan sosial yang harus diselesaikan bersama. Dengan membangun komunikasi yang berpihak pada korban, kita ikut menciptakan komunitas yang lebih adil, aman, dan juga peduli terhadap perempuan. Karena setiap perempuan berhak untuk hidup tanpa ketakutan dan mendapatkan perlindungan penuh dari komunitasnya.